Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian sehat semuanya. Semua hadir kira-kiranya semuanya? Hadir. Semuanya ibu optimis ya. Kehadiran kalian lebih sehat semuanya. Jadi bisa bikin pembelajaran yang baik. Bagi anak-anak sekalian pada pembahasan pagi hari ini, ibu akan menjelaskan kepada kalian materi dan pendidikan agama dan ibadah. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu supaya kita diberikan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa segala urusan kita dilancarkan, kita dicerdaskan dalam memahami ilmu. Silakan oleh salah satu teman kalian untuk memimpin. Perhatian. Siap. Mohon perhatiannya sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melancarkan aktivitas kita. Betul anak-anak sekalian, ibu mau mengecek persiapan kalian dalam belajar ini ya, dari dalam kalian tempat kita sebagainya. Ya, persiapan kalian di sini. Alhamdulillah kelompok ini sudah siap ya. Terus yang ini juga sudah siap dengan alat tulisnya, ya dengan nanti kesimpulannya ketika ada video pembelajaran. Kelompok ini sudah siap alat tulisnya. Kalian terlihat rapi hari ini semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Itu pertanda kita ini tidak mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita ketika diberi anugerah harus bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Nanti juga sama ya sudah rapi, itu sudah cek semuanya. Tempat duduk kalian, terutama pakaian kalian yang hari ini alhamdulillah sangat rapi sekali ya. Alhamdulillah kebetulan di sini kita kelas beberapa yang hampir semuanya perempuan, girls ya, perempuan. Laki-lakinya hanya berapa orang di sini? 2 orang. Baiklah. Itu anak-anak sekalian, ibu lanjutkan dengan presensi yang absen kalian di sini. Kelas 12 pertama Akmi Jahra Syahrani hadir. Anggi Novita hadir. Ani Haryati hadir. Ani Sawitri hadir. Badar Mutlak bin Muhammad hadir Bu. Nai Siti Nurjana hadir. Fitri Rahmawati hadir. Hera Aini hadir. Ica Fitria hadir. Rinda hadir. Mira Damayanti hadir. Mutia Mutmaina hadir. Meli Naima hadir. Nais Fitriawanti hadir. Novi Nur
Azizah? Hadir. Nuni Kalista Putri? Hadir. Nur Sipa Sri Wahyuni? Octavia Laila Sapitri? Hadir. Puput Putri Nadia? Hadir. Putri Kartika? Hadir. Nadia Hadir. Sofia Kolbi? Hadir. Baik. Rija? Salma Ayu Nur Aini? Hadir. Sela Anggita? Hadir. Seli? Hadir. Sylvia Wulandari? Sinta Rahmawati? Hadir. Siti Nurlila Amalia? Hadir. Siti Gema? Hadir. Sri Wahyuni? Hadir. Yani Nur Hayati? Hadir. Jahra Ramadhani Fatina? Hadir. Baiklah, alhamdulillah baik semuanya hadir akan disertakan. Karena kita ini disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita belajar pada materi saja. Di mana di sini ibu akan membacakan indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran daripada materi kode dan kode ini. Tema untuk kali ini yaitu materinya mengimani kode dan kode akan melahirkan semangat. Tapi untuk tema sebelumnya kita lihat dulu atau seksi dulu ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang hari akhir, betul? Betul. Yang mana hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Kita harus sebagai muslim harus meyakini keadaan hari akhir agar kita senantiasa mempersiapkan diri kalau akan datang. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembahasan kali ini akan membahas tentang mengimani kode dan kode yang merupakan rukun iman yang keberapa itu? Yang terakhir dan kelima. Nah pada tema ini, kode dan kode ini yang pertama ibu akan menyebutkan dulu indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah senantiasa kita harus mendisiplinkan diri untuk berperilaku mengimani kode dan kode itu tujuan dari Allah. Yang keduanya, ketika kita diberikan oleh Allah kode dan kode kepada kita, baik atau buruknya kita harus diterima oleh Tuhan. Kita harus optimis. Optimis itu apa anak-anak sekalian? Artinya besar harapan. Ketika kita diberi ujian oleh Allah atau diberi ujian oleh Allah, maka kita harus optimis karena Allah itu lebih banyak rahmatnya daripada murkanya. Dan untuk selanjutnya setelah kita menumbuhkan sifat optimis ya, untuk yang keduanya kita berikhtiar, betul? Ketika dalam keadaan apapun Allah itu tidak akan menilai stigmanya atau hasilnya, tetapi Allah itu menilai ikhtiar kita, hambanya. Ketika kita ditimpa sesuatu oleh Allah, kode dan kode dari Allah, setelah kita menumbuhkan optimis, kita harus berikhtiar. Karena tidak cukup hanya untuk beroptimis saja, ya harus dibarengi dengan ikhtiar atau usaha. Bagaimana? Terus yang keempatnya, senantiasa kita selalu bertawakal kepada Allah. Karena segala usaha itu yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, tidak selamanya berhasil, betul? Yang kita usahakan dan ikhtiarkan supaya sukses, supaya menjadi baik, tidak semuanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita itu sudah berikhtiar, sudah berusaha dan hasilnya tidak memuaskan, ya, maka kita berhak untuk bertawakal kepada Allah. Artinya kita mewakilkan semua keluh kesah kita itu kepada Allah. Ya Allah, aku keadaannya seperti ini, ya aku serahkan semuanya, usahaku sudah begini, ya, ikhtiarku sudah mencapai maksimal, tapi hasilnya belum memuaskan, ya. Senantiasa itu harus diberikan bertawakal kepada Allah. Nah, kalau itu kita itu menyerahkan, mewakilkan kepada
kepada Allah atas segala urusan. Baiklah anak-anakku sekalian, itu pengenalan sedikit tentang pelajaran atau tujuan pembelajaran kita ini. Tapi sebelum kita memulai video pembelajaran tentang pelajaran ini, ibu mau mengenalkan sedikit atau barangkali dari kalian tahu apa itu makna kode atau makna kode. Ada yang tahu apa arti kode itu anak-anak sekalian? Boleh kalian berdiri ya, berdiri. Saya sebenarnya kalian berdiri apa makna kode secara bahasa, apa secara istilah itu? Silakan dari diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Nadia. Saya akan menjelaskan apa itu makna kodo menurut bahasa. Baik. Kodo menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Kodo menurut istilah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu masa di mana yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bagaimana teman-teman? Betul jawabannya? Yang keduanya itu kodar. Siapa yang tahu? Silakan ibu kembali. Pertanyaan yang kedua, kalian pernah mendengar itu kodar apa? Ada yang tahu? Secara bahasa apa? Secara istilah? Kodar itu apa? Secara bahasa? Secara istilah? Baik, siapa yang akan menjawab? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Perkenalkan nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofia Kobi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodar secara bahasa. Kodar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, kodar berarti sebuah penentuan yang pasti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu jawabannya. Betul sekali. Untuk selanjutnya mengenai makna kodar ini, ada yang memaknainya keliru, ada yang memaknainya, ada yang keliru. Marilah kita untuk mencermati sebuah video yang agar kalian lebih memahami daripada materi kodar ini. Silakan anak-anak sekalian untuk kalian melihat, mencermati, memahami dan nanti disimpulkan ya apa dari kesimpulan dari cermatan kalian terhadap video ini. Baik, silakan lihat penampilan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hari akhir yang wajib kita imani keberadaannya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangan kelak. Dan iman pada hari akhir merupakan rukun iman nomor 5. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengkaji rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman nomor 6, yaitu iman kepada kodo dan kodar. Maka pada pembahasan kedua ini kita masuk kepada sebuah tema, meyakini kodo dan kodar melahirkan semangat bekerja. Para pelajar sekalian, pembahasan mengenai kodo dan kodar merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah takdir. Ketika kita keliru memahami takdir, maka kita pun akan keliru dalam memahami makna kehidupan. Terdapat dua aliran Islam yang keliru dalam memahami kodo dan kodar. Yang pertama, paham Jabariyah. Menurut paham Jabariyah, takdir adalah sesuatu yang telah diatur tanpa ada daya manusia sebagai pelaku kehidupan. Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia tidak punya adil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhan yang menentukan segala-galanya. Paham ini menganggap semua takdir itu datang dari Allah. Karena itu menurut mereka, seseorang menjadi kafir atau musyrik adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika seorang pelajar yang tidak mampu untuk mengikuti pelajaran
dan selalu gagal dalam mengikuti ujian, lalu dia menyandarkan kegagalan itu kepada takdir dan meyakini bahwa kebodohannya merupakan suatu ketetapan dari Allah, yang pada akhirnya dia malas untuk belajar karena menganggap bahwa belajar merupakan sesuatu hal yang tidak berguna baginya, dan dia meyakini bahwa dia sudah ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang bodoh. Mungkin saja dia menjadi rajin beribadah dan berdoa berharap Allah merubah takdirnya, tetapi dia pun tetap enggan untuk berusaha dan tetap dalam kemalasannya, karena yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia tidak punya andil sedikit pun atas kehidupannya sendiri. Jika saja ada di antara kalian para pelajar yang membenarkan perilaku ini, maka bisa jadi kalian mengambil pemahaman Jabariyah. Yang kedua yaitu paham Qadariyah. Paham Qadariyah punya pandangan ekstrim bahwa kita lah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Dengan paham tersebut, mereka beranggapan bahwa setiap aktivitas manusia adalah semata-mata atas keinginannya sendiri yang terlepas dari kehendak Allah, dan bahwa manusia mempunyai kudrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendak sendiri. Contoh pemahaman ini, ketika seorang pelajar mampu mengikuti setiap pembelajaran tanpa mengalami kesulitan sedikit pun dan senantiasa berhasil dalam setiap ujian dengan nilai yang memuaskan, lalu dia beranggapan bahwa semua itu terjadi karena kecerdasan dan kerja keras sendiri, seolah-olah dia merasa tidak membutuhkan Allah, yang pada akhirnya dia malas untuk berdoa bahkan tidak untuk beribadah, karena beranggapan daripada waktu terbuang karena dipakai untuk berdoa dan beribadah, lebih baik waktu itu dimanfaatkan untuk belajar. Jika saja ada di antara kalian para pelajar yang membenarkan perilaku ini, maka bisa jadi kalian mengambil pemahaman Qadariyah. Lalu bagaimana pemahaman yang benar mengenai qada dan qadar? Para pelajar sekalian, kita akan mengupas hakikat qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan secara istilah, qada merupakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu masa di mana yang ada pada waktu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, makhluk ciptaannya termasuk manusia belum ada. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu termasuk kapasitasnya. Ketika qada sudah terwujud melalui qadar, maka disebut dengan takdir. Pemahaman takdir berdasarkan konsep qada dan qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Yasin ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian takdir ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ketika Allah menentukan bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya, maka itulah yang dinamakan dengan qada. Dan ketentuan ini terjadi pada zaman ajali atau masa di mana matahari belum diciptakan. Sedangkan berjalannya matahari di tempat peredarannya dengan ketetapan tertentu, seperti kecepatan tertentu, jarak antara matahari dengan planet yang sudah ditentukan, sampai waktu beredar pun telah ditentukan, maka itu disebut dengan qadar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Lalu bagaimana takdir yang terjadi terhadap manusia? Takdir manusia berjalan melalui dua takdir. Yang pertama disebut dengan takdir musayyar secara harfiah, yaitu takdir yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya manusia sama seperti benda, tanaman dan hewan. Artinya manusia tidak mempunyai kebebasan untuk menerima dan menolak, termasuk manusia tidak mempunyai hak untuk memilih. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit
atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Takdir musyayyar disebut juga dengan takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia atau manusia tidak dapat merubahnya. Adapun takdir yang berlaku kepada manusia yang kedua disebut dengan takdir mukhayyar. Secara artian manusia diberi pilihan. Maksudnya manusia diberi kebebasan untuk memilih. Misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu dia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan, yaitu menjadi insinyur pertanian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Takdir mukhayyar disebut juga dengan takdir mu'alaf, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau manusia diberi kebebasan untuk menentukan. Adapun fungsi dari takdir musayyar dan takdir mukhayyar, pada takdir musayyar Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang akan menimpa manusia pada zaman azali dan tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Hal ini berfungsi sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia memperkasa lagi Maha Pengampun. Berdasarkan ayat ini Allah hendak menguji siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Oleh sebab itu masuk kepada takdir mukhayyar, yaitu di mana manusia menentukan pilihan pada setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberi ujian berupa anugerah, maka manusia dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia bersyukur atau dia merasa kabur. Begitu ketika manusia diberi ujian berupa ditimpa musibah, manusia pun dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia bersabar atau mengeluh. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan atas pilihannya sendiri akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh proses takdir musayyar dan mukhayyar. Pada takdir musayyar, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa seorang pelajar akan dihadapkan pada sebuah ujian di sekolahnya yang menentukan baik atau buruknya masa depan pelajar tersebut. Dan ini ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari oleh pelajar tersebut, karena ini masuk kepada takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia atau manusia tidak dapat merubahnya. Ketika manusia dihadapkan pada situasi seperti ini, maka masuk ke tahap proses takdir mukhayyar, yaitu berdasarkan ketetapan tersebut, maka seorang pelajar diberi kebebasan untuk memilih sikap apa yang akan dia lakukan. Maka pelajar tersebut pun dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, malas belajar. Dan ketika pelajar tersebut belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Itu saja yang dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia malas belajar, maka dia akan mendapatkan kegagalan, dan itu merupakan keburukan bagi dia. Selanjutnya kita akan mencoba memahami lebih dalam makna beriman pada qada dan qadar. Proses berjalannya qada dan qadar atau takdir tidak terlepas dari sunatullah, yaitu hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum dalam Al-Quran dan berjalan tetap dan otomatis. Oleh karena itu, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api akan merasakan panas, menanam benih maka akan tumbuh, dan lain-lain. Ketika kita memahami makna beriman pada qada dan qadar,
maka tentu saja akan tumbuh motivasi untuk senantiasa berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Namun, ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih baik lagi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 41. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Motivasi yang kedua yaitu termotivasi untuk senantiasa berdoa. Doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Motivasi yang ketiga, dia akan termotivasi untuk bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Setelah kita memahami makna beriman kepada qada dan qadar, maka tentu saja kita akan mendapatkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari sifat Allah. Hikmah yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-citanya. Hikmah yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya orang doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Hikmah yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Hikmah yang kelima, meningkatkan keberanian jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha yang dilakukan sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Hikmah yang terakhir, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Para pelajar sekalian, setelah kita menemukan hikmah beriman kepada qada dan qadar, kita pun bisa meneladani contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Perilaku yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat dari Allah. Namun apabila ia mengalami kegagalan, ia tidak boleh berkeluh kesah dan berputus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Ia menyadari bahwa di balik kegagalan itu ada hikmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Namun sebaliknya, apabila ia terkena musibah, maka ia akan sabar, karena hal tersebut merupakan ujian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Baqarah ayat 51. Perilaku yang ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Perilaku yang selanjutnya, jiwanya akan selalu tenang, karena dia selalu senang atas apa yang berkenan Allah kepadanya. Para pelajar sekalian, semoga dengan memahami makna beriman pada qada dan qadar dan menemukan hikmah beriman pada qada dan qadar, serta kita mengetahui dan meneladani perilaku beriman pada qada dan qadar, kita semua bisa meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu saja sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika Allah hendak memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman dalam ibadah. Semoga kita semua
mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, gimana tontonan videonya seru? Gimana? Ada gambaran kalian sana? Ada seperti apa kiranya gambaran? Gambarannya? Kenapa? Malas belajar. Apakah sifat malas itu harus dijauhi? Iya, harus dijauhi. Ya. Jadi sikap apa yang harus ditumbuhkan ketika kita ini melihat cermati juga bisa rajin belajar, tidak belajar. Dengan apa? Dengan cara belajar itu termasuk apa? Kita belajar, kita berusaha, termasuk dari karena kesemuanya juga yang dilihat oleh Allah itu ya, bukan sifatnya atau hasilnya ya, dari semua kerja keras kita, dari semua ikhtiar kita itu. Tapi Allah itu melihat berusahanya kita itu sampai di mana ingin bisa ingin merubahnya. Karena di dalam Al-Quran juga, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 11 dijelaskan ya, Allah berfirman, "Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim." Tentang keadaan suatu kaum ya, keadaan suatu kaum innallaha Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaumnya sendiri itu tidak bisa berubah. Innallaha ya di kaum ini harta atau di kaum ini tidak bisa sendiri. Artinya itu seseorang hamba itu jika tidak berubah dirinya sendiri itu tidak akan bisa ada perubahan. Jadi dimulai perubahan itu pada diri sendiri dulu ya. Perubahan dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan dari saat ini. Kita bisa analogkan atau gambarkan ketika berbicara tentang perubahan itu seperti hal hijrah atau perubahan atau move on ya. Atau dalam bahasa agamanya hijrah itu kita bisa gambarkan kepada hijrahnya Rasulullah SAW ya, dengan kaumnya. Ketika Rasulullah SAW di Makkah itu dalam keadaan tertekan, kaumnya itu ya tertekan oleh kaum kafirin karena banyaknya penyiksaan terhadap orang-orang muslim pada saat itu, sehingga Rasulullah itu berhijrah. Bahkan hijrah di situ bukan buat orang lain ya, melainkan hijrahnya itu buat kaumnya sendiri. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mencermati videonya dan beberapa materi yang kalian pahami, tentunya ibu akan menguji kalian dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya di dalam tayangan tersebut ada dua aliran Islam ya, yang keliru dalam memahami qada dan qadar. Silahkan sebutkan paham apa saja yang keliru tersebut dengan contoh-contoh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Laila Sapitri, izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham dalam aliran Islam ada dua, yaitu paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Paham Jabariyah sendiri adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini menganggap semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, misalnya seorang pelajar itu sedang mengerjakan ujian, tetapi dia selalu gagal dalam mengerjakan ujiannya, dan dia itu menganggap kegagalan itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia enggan berusaha untuk memperbaikinya lagi. Dan paham Qadariyah adalah paham yang berpandangan bahwa kita lah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, jika seorang pelajar dia selalu berhasil dalam mengerjakan ujiannya, dia selalu beranggapan bahwa itu semua terjadi atas kehendak dia gitu. Jadi dia itu beranggapan bahwa keberhasilannya itu terjadi yang karena usahanya dia sendiri tanpa melibatkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri dulu untuk jawabannya. Alhamdulillah ya seperti itu. Bagaimana menurut kalian itu betul jawaban dari
dibedakan mana yang memaknainya secara keliru itu ada dua paham, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Apakah kan pas diterapkan itu pada zaman seperti ini, lebih kurang seperti itu? Tidak. Karena apa? Paham Jabariyah dan Qadariyah itu tidak pantas untuk diterapkan, karena itu paham yang keliru. Tapi alasannya apa? Ada yang tahu silakan. Itu tidak pantas karena apa? Yang pertama Jabariyah seperti apa? Karena dia sedang berusaha, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang sedang berikhtiar. Nah, begitu ya. Allah itu menyukai orang-orang yang berikhtiar dan berusaha. Ketika kita diberi oleh Allah itu ujian, kemudian kita harus menerimanya dan menunjukkan rasa optimis. Kalau optimis kita baru berikhtiar, dan Allah itu sangat menyukai orang yang berikhtiar dan berusaha. Sedangkan paham Jabariyah tersebut melibatkan bagaimana manusia itu sebagai kamu dalam diri. Dia kebodohan dia, keterbelakangan dia di dalam ilmu itu disandarkan pada takdir, disandarkan pada kehendak Allah. Misalkan, aku memang sudah bodoh itu berusaha begitu saja, tidak mau berikhtiar untuk lebih baik lagi. Padahal Allah itu menilai usahanya bagaimana, bahkan Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ya, sehingga dirinya sendiri itu dapat perubahan. Terus penerapan hukum gimana tentang kalau diterapkan di zaman sekarang itu sangat tidak relevan ya untuk paham Jabariyah, untuk paham Qadariyahnya bagaimana? Kenapa paham Qadariyah itu tidak relevan untuk diterapkan sekarang? Karena seperti apa? Silakan ada yang bisa menjawab ya. Paham Qadariyah itu sangat tidak relevan dengan diterapkan sekarang. Karena dia bermindset seperti apa? Karena dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu karena dia itu tidak melibatkan, seolah-olah kesuksesannya, keberhasilannya itu hasil kerja kerasnya sendiri. Dia tidak pernah melibatkan Allah di dalamnya. Sedangkan pemahaman yang benar itu tidak seperti itu. Ibu mau tanya, paham yang benar mengenai makna qada dan qadar itu seperti apa? Silakan secara bahasa dan secara istilah. Tentunya itu yang keliru ya, ada yang keliru, ada yang benarnya. Yang kita harus pahami yang benar itu qada dan qadar itu seperti apa? Secara bahasanya apa? Secara istilahnya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Qada menurut istilah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali, yaitu masa di mana yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar menurut bahasa memberi kadar, aturan atau ketentuan. Qadar menurut istilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala kapasitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Seperti itu. Jadi setelah kita mencermati video tersebut ya, memahaminya, jadi kalian bisa menyimpulkan mana yang keliru, mana yang tidak. Nah untuk pertanyaan ketiga, setelah kita tahu pembagian daripada takdir ya, ada diantaranya ada takdir apa saja? Mudroh dan mu'alaf. Mudroh dan mu'alaf. Silakan dari kelompok kalian siapa yang tahu apa arti takdir mudroh dan artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir mudroh adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya, seperti kelahiran dan kematian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau mencontohkan bagaimana contohnya? Contoh dari takdir mudroh itu seperti apa? Ya silakan diterangkan dulu. Sudah betul kan ya, sudah betul bahwa takdir mudroh itu yang takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian contohnya terus seseorang bilang
dia itu bermakna ya, meskipun ibu bapaknya berkulit putih, satu itu ya. Kita tapi itu berlaku kepada semua hamba Allah. Ketika seorang dilahirkan berkulit hitam, ada kalanya orang tuanya berkulit putih. Nah, seperti itu. Jadi yang kemarin berkulit putih, siluman cuma numpes, saya itu merupakan takdir. Untuk selanjutnya siapa yang bisa menjawab makna dari takdir mu'alaf dan memberikan contohnya? Silakan yang dulu kebagian. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian takdir mu'alaf dan Baik. pengertian istilah kata takdir mu'alaf adalah sebuah Allah yang sesuai dengan usaha dan ikhtiar yang diusahakan oleh orang tersebut. Istilah ini adalah kebaikan dari takdirnya. Menurut tersebut istilah ini tidak bisa diubah sama sekali dengan usaha manusia. Contohnya, takdir mu'alaf adalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keberhasilan seorang siswa dalam menguasai prestasi dan dunia belajar atau seseorang yang mendapatkan rezeki dengan hasil yang Ada yang bisa melengkapi? Silakan. Ada yang bisa melengkapi bagaimana takdir mu'alaf itu dan bagaimana contohnya? Silakan jangan kaum adamnya gimana ini, ada yang bisa menjawab tidak? Ya. Silakan, kalian begitu teliti melihat mencermati tayangan video, tentunya kalian ada salah satu materi dan sebagian yang tersave oleh kalian ya, yang berkesimpulan takdir mu'alaf. Ada yang bisa menjawab seperti apa takdir mu'alaf itu, maknanya dan apa contohnya? Ada? Takdir baik, kalau tidak ada yang bisa menjawab itu apa? Takdir mu'alaf itu takdir yang kaitannya dengan usaha manusia, ikhtiar manusia. Dicontohkan ketika seorang pelajar itu bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ketika seorang pelajar itu bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur, lalu dia melangkah untuk belajar sungguh-sungguh dan tekun, sehingga dia bisa merubah keadaannya dari belajar tekun sungguh-sungguh itu menjadikan hasil yang maksimal, menjadikan dia sukses. Ya. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi yang ibu terangkan, ibu bacakan lagi ya. Innallaha la yughayyiru hatta ma bi qaumin. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta ya la yughayyiru bi anfusihim. Yang artinya itu Allah itu tidak akan merubah suatu keadaan seorang kaum apabila dia sendiri tidak merubahnya. Jadi artinya kesemuanya yang diberikan oleh Allah itu kepada kita semuanya harus kita usahakan ya, harus kita ikhtiarkan agar takdir kita menjadi baik. Dan semoga keadaan dari Allah ini baik untuk kita semua, itu harapannya. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian semua mencermati video lalu berkesimpulan dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang ditanyakan ya. Ibu cukup puas dengan jawaban kerjanya, cukup puas, alhamdulillah. Jadi kalian lebih memahami gitu, mencermati video itu dengan baik itu, kalian pemahamannya dapat, ya. Pemahaman yang keliru ini, pemahaman yang benar ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian lihat di WA-nya masing-masing, itu ada tugas kuis di sana. Ya. Silakan kalian kerjakan itu di waktu ya, kira-kira itu 5 menit atau sampai 10 menit ya. Kalian kerjakan kuisnya, sudah ibu share kan? Ada di WA-nya masing-masing? Alhamdulillah sudah ya. Dilihat di WA-nya masing-masing. Kalau bagaimana? Kalian sudah memahami? Ada di WA-nya masing-masing, lalu buka kuisnya ya, lalu dikerjakan. Karena baru ada satu orang yang mengerjakan, dilihat baru ada satu orang yang mengerjakan. Baik, silakan kalian mengisi kuisnya dulu.
Ibu di sini. Baiklah anak-anakku sekalian, sudah mengerjakan tugasnya dikerjakan? Nanti ibu itu membuatkan hasil belajar kalian nanti buatkan kembali. Selesai mengerjakannya semuanya? Selesai. Kita sudah pada tahap evaluasi dan pembelajaran itu. Baiklah sekarang tiba saatnya kita akan meresum atau berkesimpulan tentang masa yang akan berlalu. Yang pertama kita sudah mengetahui hakikat daripada beriman kepada saudara itu yang mana takdir itu berjalan dengan sunatullah. Artinya sunatullah di sini adalah keberhasilan hidup seseorang sangat bergantung sejalan atau tidaknya pada hukum Allah. Itu hukum Allah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana Al-Quran itu kedudukannya merupakan sumber daripada segala sumber hukum. Dan As-Sunnah itu satu tingkat kedua setelah Al-Quran itu menjadi sumber hukum. Baik, sekalian, dari sisi hubungannya dengan sunatullah ya, daripada makna beriman kepada Allah dan itu. Nah, makna beriman kepada takdir ini harus sejalan hidup manusia itu dengan hukum Al-Quran. Karena kalau tidak sejalan tidak akan terjadi keberhasilan. Tidak akan terjadi keberhasilan. Nah di sini hukum sunatullah itu sudah disampaikan oleh Rasul, ya oleh para Rasul, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Disampaikan sunatullah Al-Quran dan As-Sunnah diberikan kepada semua, ya kepada umat. Dan kita pun merasa bangga menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Bangga kita sebagai umat Islam? Bangganya apa? Ada bisa yang mengutarakan kebanggaan kalian itu apa? Setelah kalian tahu makna daripada Islam itu, Islam itu berserah diri kepada Allah, taat tunduk kepada Allah. Sehingga kalau kita sejalan dengan sunatullah Allah Subhanahu wa taala, maka takdir kita insya Allah akan menjadi baik. Terus yang seterusnya itu adalah hikmah beriman sekalian kepada Allah. Di antaranya hikmah berimannya itu kita semakin meyakini ya, bahwa segala sesuatu itu terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunatullahnya. Hukum Allah tidak terlepas. Semua yang terjadi itu sejalan dengan sunatullah. Yang keduanya semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan qada dan qadar kepada kita, senantiasa kita harus berikhtiar berusaha.
Karena ada takdir yang bisa diusahakan, ada yang tidak. Kalian sudah tahu itu kan? Iya. Nah di antaranya kalau yang bisa diusahakan itu usahakan, hati-hati semaksimal mungkin. Jika kalian ingin berhasil dalam puas yang sebentar lagi akan dilaksanakan, kalian sungguh-sungguh belajar. Tekunlah dalam belajar. Insya Allah nanti akan menghasilkan ilmu. Yang ketiganya adalah meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa. Setelah kita itu berusaha atau berikhtiar, dilengkapi dengan doa. Karena doa itu merupakan energi bagi tubuh kita. Dengan kita berdoa itu, keberhasilan usaha itu insya Allah akan maksimal. Ketika kita berikhtiar, berusaha, dilengkapi dengan doa. Ketika itu terjadi kepada kita setelah berikhtiar berusaha, nah yang sikap ketiganya harus kita temukan itu bertawakal kepada Allah akan hasilnya, akan segala ikhtiar kita ini diserahkan kepada Allah, dan hasilnya Allah nanti yang menentukan. Dan semoga kepada yang ini baik untuk kita semua ya. Yang keempatnya jadi meningkatkan kekebalan jiwa ya, kekebalan jiwa, jadi imun jiwa ya, dalam menghadapi segala rintangan dan usaha itu sehingga tidak berputus asa. Jangan sekali-kali kita berputus asa ketika sesuatu itu tidak tercapai. Kata kita ini harus optimis, jangan pesimis. Pesimis kan putus asa ya. Itu yang pertama, dengan doa itu akan ada kekebalan jiwa, imun bagi jiwa kita, energi bagi jiwa yang akan kita tidak akan berputus asa. Bahkan Allah pun itu melarang kita untuk berputus asa atas rahmat Allah ya. Melainkan kita ini harus optimis, bisa harapan kepada Allah dan selalu husnudon kepada Allah. Karena Allah itu berada pada prasangkanya manusia. Nah, hubungannya di sini prasangka kita sebagai hamba harus baik prasangka. Itu yang pertama. Jangan sekali-kali kita syukur berprasangka buruk kepada Allah atas semua yang terjadi pada diri kita ini. Tetapi harus husnudon. Begitu juga kepada manusia, husnudon. Baik sangka. Dan nanti Allah menunjukkan kepada kita ini Allah itu berada pada prasangkanya manusia, sedang Allah itu kan pengabul doa. Allah itu maha penuh, Allah itu maha mencukupkan segala yang kita usahakan. Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mengabulkan semua. Setelah kita berikhtiar berdoa, kita bertawakal kepada Allah. Nah, dari situ kita bisa memahami makna beriman kepada Allah itu harus sesuai dengan sunnah. Jadi hukum-hukum Allah yang berlaku, terutama dengan pedoman hidup kita itu Al-Quran. Nah, dari situ kalian bisa memahami sedikit ya tentang makna daripada hakikat, makna beriman kepada Allah dan hikmah yang sudah diterangkan secara kalian. Dan jika ketika kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hendaknya kita bersikap baik. Karena Allah itu ada yang memberi anugerah, ada yang memberi musibah. Ketika Allah memberi anugerah, kita harus bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Lalu jangan bersikap takabur dan sombong. Karena tidak menutup kemungkinan itu segala yang diterima oleh kita, misalkan kita dicukupkan ya oleh Allah. Ada yang menjadi takabur, ada yang orang bersyukur ketika diberi anugerah itu, ada juga orang yang takabur dan sombong. Kalau kepada orang yang bersyukur, Allah itu selalu menyertainya, bahkan akan menambah nikmat. Lain syakartum wa azidannakum wa lain syakartum inna ada ilasa. Sesungguhnya Allah itu ketika kita bersyukur itu akan menambah nikmat kepada kita.
empat hal yang membangkitkan itu yang namanya kesombongan atau kecakapan. Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa yang membangkitkan kesombongan itu? Di antaranya Bertambahnya harta, pertama bertambahnya. Ketika seseorang awalnya itu keadaan hidupnya biasa-biasa saja, dan Allah menghendaki dia bertambah hartanya, bisa menjadikan itu menjadi sombong. Karena atas kepemilikan hartanya dia menganggap hasil usahanya, ikhtiarnya dia, tidak melibatkan Allah, sehingga timbul rasa takabur dan sombong. Alhamdulillah ini hendaknya kita kalau bertambah harta itu selalu semakin bertambah kemanfaatan kita kepada orang lain. Jangan sampai harta dikumpul-kumpulkan tapi tidak ada manfaatnya bagi sekitarnya. Orang yang kekurangan tetangga kita atau siapapun yang perlu ditolong itu harus ditolong oleh kita. Jangan mengikuti langkah-langkah orang takabur dan sombong, juga pikir tidak bisa berbagi harta kepada orang lain. Senantiasa ketika Allah memberikan anugerah kepada kita ini, disikapi diterima oleh kita ini dengan bersyukur, dan kita senantiasa mau jadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga dan sekitarnya. Dan yang kedua yang membangkitkan sombong itu ketika bertambahnya ilmu. Seseorang jika yang biasa-biasa saja, misalkan terus dia berusaha sungguh-sungguh belajar sehingga dia menjadi pintar, seorang yang berprestasi, terus dia menghilangkan yang namanya kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi di hatinya itu kepintaran yang kesuksesan itu hasil dia, sehingga itu akan menimbulkan kesombongan. Makanya ketika ada anugerah dari Allah itu perlunya hati kita ini diisi dengan zikir, menghadirkan Allah, semuanya itu kehendak Allah, kekuasaan Allah. Dan kita pun bisa berbicara seperti ini, bisa mengerjakan soal ini, bisa berprestasi ini, bisa sukses dalam usaha ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan semua doa kita dengan sunatullah, dengan berikhtiar dan berusaha menghadirkan Allah selalu di dalam hati kita. Nah, yang ketiganya yang membangkitkan kesombongan itu tadi jadatul ma, bertambahnya harta, jadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Yang ketiganya jadatul pansi, ketika diberi kedudukan oleh Allah. Kita ini diberi jabatan yang tinggi, jadi seorang presiden, jadi seorang menteri, sehingga timbul rasa takabur. Ketika kalian nanti sukses, jangan bersifat seperti itu ya. Nah, itu pentingnya perilaku daripada mengimani qada dan qadar itu menumbuhkan rasa kalian rendah hati, menumbuhkan itu optimis, ikhtiar, keadilan, kejujuran, dan sikap-sikap itu yang perlu diberikan pada kita ketika kita ingin belajar dari sini. Dan yang keempatnya yang menimbulkan kesombongan itu adalah jadatul taat, ketika kita taat kepada Allah. Kita semakin taat kepada Allah, contohnya kita sering ke masjid, tiap hari ke masjid ya, sehingga ketika kita keluar dari masjid terus melihat orang sekitar kita, tetangga kita yang baru keluar rumah terus matanya masih tertutup sedikit, dalam hati kita bilang, itu udah kayaknya udah pernah sholat tuh, dia pagi satu bangun itu nggak kalau sholat subuh karena kayak saya nih sering rajin beribadah sendiri. Ya, akibat dari ketaatan juga bisa membangkitkan kesombongan, karena setan itu selalu mengganggu. Bahkan dalam Al-Quran itu setan itu akan mengganggu dari depan, dari belakang, kiri dan kanan. Bahkan kita tidak tahu dari arah mana setan akan menjerumuskan kita. Ketika kita taat, ketika kita banyak harta, ketika kita diberi jabatan, bermohonlah kepada Allah untuk senantiasa kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kira-kira disebutkan sekiannya dari untuk materinya. Terima kasih atas kekompakan kalian semuanya, kehadiran kalian yang terlihat sehat ya, terlihat energi dalam menjawab juga ini, sangat suka sekali ya kepada kalian ini ya.
Senang sekali. Silakan sekarang kalau sudah berkesimpulan ditutup dengan doa. Perhatian, perhatian, mohon perhatiannya. Sesudah belajar, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah pada samanya Rabbana